tidak, gini, betul tidak bahwa Muhammad mengizinkan seorang muslim itu untuk berdusta? Enggak. Nah, dari situ Tidak aja kau mengizinkan. sudah nggak tahu apa. Terus kalau ada hadisnya orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara bagaimana? Boleh berdusta. Nah, Saya tadi kasih kau bilang jawabannya. enggak. Enggak, sabar. Ada. Tadi kau bilang tidak boleh, sekarang boleh. Ada kriteria, Bang. Ada ketentuan. Aduh. Makanya abang bertanya gini loh. Kita fine aja ya. Abang bertanya, aku menjawab dulu. Nanti selesai aku menjawab. Yang abang abang bertanya jawab lagi. apa? Tadi boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Gimana? Ada kriterianya loh, Bang. Ada kriterianya. Oke, jadi orang Islam boleh bohong nggak? Aslinya itu nggak boleh bohong. Aslinya nggak boleh bohong, tapi boleh bohong. Coba jelas dulu. Kalau coba tanya saya, Ya, makanya orang aku Kristen jawab boleh dulu. bohong nggak? Coba tanya. Menurut ajaran Yesus, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya kepada saya. Dan pembohong besar. Orang Kristen itu pembohong besar. Putus asa kan mereka? Mereka sudah putus Kok asa. putus asa pula? Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan dari Bible saya. Saya bacakan. Kalau kami itu pakai Bible ya. Sekarang ini Saya loh, Bang. bacakan ya. Aku tanya dulu, Bang. Bang, minta maaf, aku boleh nanya nggak? Aku boleh Boleh, nanya nggak? kenapa nggak boleh? Kita lanjutkan Nah, ini. sekarang ini. Jangan lari dulu Orang dari Kristen sini. dulu. Sebentar. Nanya. Ya, ini Aku mau sebentar ya. nanya. Aku nanya, Bang nggak mau. Baik. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nih. Matius 5, sebentar. sabar. Sebentar Sabar. dulu. Jangan Sebentar, kau gemetaran, sebentar. Bang. Sebentar, Pak. Bang, jangan ketakutan kalau saya bacakan ayatnya, ya. Ya, bacalah, Matius bacalah. 5, Ngapain saya kau bacakan, baca? Bang. Matius Nggak, 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kami orang Kristen itu, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Artinya kami harus disuruh mengatakan yang benar. Sekarang kutanya sama Bang, pertanyaan yang sama. Orang Islam boleh bohong muka dia, pura-pura hilang ingatan. Bang, orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku nanya dulu ya sama Bang ya. Aku nanya Nah, dulu lihat ya. nih, Boleh orang aku Islam nanya? kalau ditanya kayak gini, muter-muter macam ini, ular, macam ular dia Tanya muter. orang Kristen kalau ditanya suka paling banyak. Muter. Bang, coba tegaskan dulu sama saya. Bang, masuk Bang, di live dengar, loh. tegaskan dulu sama saya, Bang. Aku Bang, masuk di live. orang Islam Bang, boleh gini nggak loh, bohong? aku nanya sama Bang Edis loh. Waduh, aku nanya sama Bang Edis dulu ya. berat kan? Coba lihat itu. Langsung dia muter. Cuman Bang Edis pertanyaan sukanya membalik sederhana. Edis sukanya Bang Edis. Pertanyaannya Udah simpel berapa dan kali sederhana aku sama Bang sekali. Edis? Bang, orang Islam boleh Nggak. bohong atau Gini tidak? loh, aku punya nanya sama Bang Edis dulu. Bang Edis kan kasih pertanyaan sama aku. Ya, 2.500 mata memandang adalah saksi. Ketika orang Islam ditanya, Boleh. Pun boleh. Ayo, rekam bareng-bareng ya, rekam bareng-bareng. Bang Remon, apakah orang Islam boleh Aku nanya sama bohong? Bang Edis. Aku nanya sama Bang Edis. Sebentar, biar direkam. Biar direkam. Bang Remon, apakah orang Islam boleh bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebentar, Bang. Oke. Baik. Nggak boleh. Saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Boleh baca. Baik. Kita bacakan hadisnya. Baca. Jadi mereka yang ringan-ringan, jangan berat-berat kalau sama mereka. Ya. Jangan berat-berat. Sudah ku bilang, kalau bahas sama yang berat-berat dengan mereka, nggak nyambung. Nah, kita yang ringan-ringan saja, ya. Dia kan murtad ini orang kan. Di sini kan dia murtad. Baik. Aslinya apa? Apakah orang Islam itu boleh berdusta atau tidak ya? Dengarkan ya. Dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi Satu, apabila menghadapi musuh.
Catat. Oke ya. Boleh boleh berbohong ya. Terus yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Apabila menghadapi musuh, kalau kita tertawan oleh musuh kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya, untuk menakuti musuh itu berbeda. Bohong. Setelah itu celah yang kedua adalah pujian suami istri. Bohong, bohong. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Bohong. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia. Puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada ruginya. Bagus, enak, cantik, gagal, walah, buang semuanya, nggak apa-apa, keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini adalah masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong, atau boleh bohong. Tuh kan udah muter-muter lagi. Intinya gini. Jadi menurut hadis yang barusan dibaca oleh Pak Ustadz, boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Saya jawab ya. Gini loh, kita fine-fine aja. Aku jawab selesai, baru dipotong pembicaraan. Duh, muter kan? Enak. Bang, simple kok pertanyaan saya. Boleh atau tidak boleh berdusta di dalam agama Islam? Sekarang, dari kaitan yang jelaskan tadi, itu kan abang bisa paham. Muter lagi. Bang, simple pertanyaan saya. Apakah Makanya di aku dalam jawab. agama Islam dibolehkan Aku jawab. berdusta? Boleh, B tidak boleh. Boleh dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi. Boleh atau tidak boleh? Katakan paham. Boleh? Tapi dengan ketentuan. Boleh ya, berarti Boleh ya? tapi dengan ketentuan. Boleh ya? Boleh dengan ketentuan. Boleh, Boleh dengan baik. ketentuan. Boleh Baik. dengan Oke, baik. ketentuan loh. Baik, saya bacakan ayat Paham Al-Quran. nggak? Paham Oke, nggak? boleh Udah bohong ya. paham. Boleh bohong. Saya bacakan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, saya bacakan. Surat Al-Ahzab. Baca ayatnya ya, jangan pakai artinya. Ya, Baca Al-Ahzab ayat yang Al-Qurannya ya. ke-70. Baca ayatnya ya. Baik, Bukan- saya bacakan. bukan terjemahannya Surat ya, Al-Ahzab ayatnya yang dibaca. ayat sabar bang, sabar. Tahan. Jangan kok begitu terjemahan. Saya bacakan ya. Tahan. Nah, baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Murtadia. Wahai orang-orang yang beriman, Murtadia. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke. Menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Terus? Sedangkan menurut Muhammad boleh bohong nggak? Nggak boleh bohong. Terus? Enggak kan? Tadi katanya boleh. Dalam syarat-syarat tertentu boleh bohong. Jadi saya bingung ini. Sebentar Konsepnya boleh gini bohong. loh. Oh iya lupa saya. Gini loh. Kan dia kan Konsep boleh saya di bohong. sini. Pantesan lah kita Konsep- dikerjain sama dia orang dia konsep boleh saya di bohong. sini kan Gimana sih? Aduh, kita juga bengak Konsepnya juga saya gitu di- nih. Des, Kenapa? kau ini, Des. Kok masih berharap-harap dapat jawaban sama dia jujur? Orang dia aja memang dibolehin bohong. Gimana sih? Gimana Bang Raymond? Konsepnya kau tuh Edi. Kita sederhana aja mikirnya. Makasih dia El. Gini, Kau cuma dengar ya, kan cuman sederhana aja tahu loh orang Bang. punya Bang, cuma dua kata. Kamu hanya ya apa tidak. Itu aja kuncinya kamu kopi-kopi miliki. Tapi kau tidak mau Oke, ada baik. penjelasan dari orang. Baik. Ini salah Baik, kau, saya Des. bacakan satu kali lagi. Saya bacakan satu kali lagi. Alah. Ya. Hai orang-orang Makanya yang aku mau nanya Aku boleh nanya kamu, yang eh. beriman. Iya. Perhatikan ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut ayat ini umat muslim diperintahkan untuk mengatakan yang benar atau yang bohong. Padahal udah dikasih kunci jawabannya loh. Padahal bocorannya barusan tadi. Bocorannya belum ada 30 detik ini.
Gimana ini, Ya bro? benar lah. Terus Jadi boleh nggak menurut Al-Quran mengatakan yang bohong? nggak boleh mengatakan yang bohong, nggak boleh. Dalam Nggak Al-Quran boleh. Disuruh mengatakan yang benar ya. Ah, Ya. lalu kata Muhammad boleh nggak berbohong? nggak boleh. Baik, tolong dengarkan satu kali lagi. Kau bilang katanya nggak boleh ya, dengarkan. Ada alasannya untuk membenarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Baik, boleh. dengarkan. Baik, dengarkan. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Ah, kata Nabi boleh berbohong dalam 3 hal. Cuma ada sepintas aja. Waduh, ini yang sebentar dulu. Saya mau tahu persis ini sebenarnya. Sebenarnya itu kan dia gini. menjelaskan kenapa. Apakah di dalam agama Islam itu mengatakan perkataan yang benar itu adalah yang bohong-bohong? Bang Remon, apakah di dalam agama Islam mengatakan yang benar itu adalah mengatakan yang Kau bohong-bohong? butuh gini loh, Dis. Kau butuh orang punya jawaban, kau udah mau terima penjelasan orang. Itu Oke, yang silakan, salah. Kau cuma silakan. butuh 2 jawaban. Ya, apa Silakan, tidak? kita dengarkan, Itu yang silakan, salahnya yuk. kau di situ. Dengarkan, silakan. Ya jangan dulu dipotong kalau orang jelaskan. Oke, silakan, silakan. Nah, kan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu kriteria dia boleh berbohong tapi punya makna. Ya, salah satu yang dijelaskan dalam satu poin yang pertama masalah peperangan. Kalau peperangan loh kabur dia, Edis, cari makan mungkin ya. Bohong punya makna. Oke, baik. Bohong sudah penjelasannya udah bisa Sabar, ditanggapi. itu poin yang pertama. Kalau di medan perang, apabila ketangkap oleh musuh, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi, dia berbohong untuk penyelamatan sebagai dalam pasukan perang. Jangan cuma waktu itu, sekarang pun bisa yang terjadi peperangan. Walaupun kita lawan manapun, tetap tujuannya apa? Ya untuk menjaga pasukannya supaya jangan terjadi untuk penambahan kali berikutnya. Kalau misalnya ditangkap untuk berserang, mau jadi apa pasukan berikutnya? Oke, Pertama, terus? poin yang kedua, dia baru seorang suami berbohong untuk istrinya, tujuannya maksudnya baik, jangan sampai terjadi pertengkaran keributan dari istri. Paham nggak? Sudah. Tujuannya baik, walaupun dia udah nampak istrinya jelek, tapi baik. dia berbohong untuk kebaikan. Oke, baik. Itu boleh. Baik. Jadi ketika berbohong Tujuannya itu satu. oke. Jadi ketika dia mengucapkan yang bohong itu adalah ucapan yang benar. Apa tuh? Kalau mengucapkan itu ucapan yang benar. Kalau tujuannya baik, apa salahnya? Oke, jadi bohong itu adalah kebenaran dalam agama Islam. Oh tidak. Nah, gimana Tergantung sih? waktu, Saya bacakan lagi ayatnya ya. Saya bacakan lagi ayatnya. Tolong, ya. Tolong dengarkan dulu ya, Bang ya. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sudah. Nah, apakah mengatakan yang dusta di dalam 3 perkara itu adalah mengatakan kebenaran? Saya. Aku lagi bahas sama agama sama Edi Bang sini. Remon? Ya, Apakah lanjut. mengucapkan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran? Enggak. Oke, berarti di dalam agama Islam sesungguhnya kalau dalam keadaan apapun wajib mengatakan yang benar atau yang dusta? Wajib mengatakan yang dusta kalau misalnya dalam perang. Karena ada tujuan. Jadi Ada mengatakan tujuannya, dusta, Edis. dengar. Jadi mengatakan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran, itu Kan saya siasat. bilang kan, Itu- sakit kepala ngomong sama mereka ini. Siap-siap bodrek kalau kalian ngomong sama mereka. Bodrek siapin, oskadon, bodrek. Bang, cobalah bang kita berpikir sehat dulu, ya kan?
Gini Boleh loh. aku tanya sama Bang Edi boleh nggak? Sebentar gini, coba ku kasih contoh ya. Ku kasih contoh. Boleh. Misalnya ini dari muslim nih. Katanya istri masakan sering, ya kan? Nah, ternyata masakan ini pahit. Ya kan? Nah, dicobalah sama suaminya. Hmm. Nah, boleh nggak suaminya bilang enak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, besok kau dibikin lagi yang kayak gitu. Bumbunya ini nih. Kita bikin lagi. Kau makan lagi, pahit lagi, tapi kau makan enak. Lama-lama kau sakit jantung kalau kayak gitu kau. Menderita bebanmu. Hidupmu menderita. Karena kau berdiri di atas dusta. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau abang bilang enak, besok dibikin lagi kayak gitu, Bang. Dibikin lagi besok begitu karena enak. Kan ada tujuannya. Maka Jawab ya. Itu kan jawabannya Edis kan? silakan. Bukan jawaban aku kan? Silakan. Nah, kalau orang menyayangi istri, mungkin dia dulu tahu bahwa yang dibuat itu pahit. Karena dia mengelabui tujuan dari pasti sampai istrinya merasa tersinggung bahwa yang dibuat ini sebenarnya tidak enak atau pahit. Berarti bohong. Berarti harus dibohongi istrinya. Dia bohong untuk tujuan yang baik. Oke, jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Hah? Jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan satu kebenaran, bukan satu Tapi kebenaran. ayat Tapi Quran tujuannya. mengatakan, wahai Itu tujuannya orang-orang dia, yang Bang beriman, Edi. katakanlah perkataan yang benar. Tapi itu tujuannya dia loh Bang Edis. Namanya dia menjaga silaturahmi antar suku. Jadi baik. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya. Jadi Aku tanya mereka Bang Edis ini, dulu, boleh nggak? jadi mereka ini Oke, teman-teman, mereka ini kalau dikatakan kitab sucinya Al-Quran, saya bertanya tanda tanya besar gitu loh. Sekarang begini, aku tanya Bang Edis boleh Karena nggak? sebenarnya kitab suci mereka ini hadis kok, bukan Al-Quran. Hadis. Al-Quran bagi Bang Remon ini nomor 2. Lebih penting hadis itu, betul? Enggak. Tuh kan? Al-Quran bersatu loh. Semua pokoknya mereka ini asal Kan jawab aja, pokoknya asal. Yang penting jawab. Pokoknya. Bang Edis, aku boleh nanya nggak? Boleh aku nanya sama Bang Edis boleh nggak? Apa? Boleh aku nanya nggak? Silakan. Boleh aku nanya sama Bang Edis ya? Silakan. Nah, ini di luar dari pertanyaan kita yang ini ya tentang boleh apa tidak ya? Silakan, Bang. Aku jujur, Bang Edis jawab aku jujur ya Bang Edis ya. Bang Silakan. Edis tuh aslinya tuh agama apa sih? Protestan. Oh, Protestan. Oh Protestan. Syukur. Gini. Nama ya. Boleh nggak itu? Ya apa tidak? Begini, Bang, abang Kau usah bawa Bible Aduh, dulu. ini Bang, begini, sebentar Bang. Bang, Aku cuma saya nanya dulu, dengar dulu Bang, Bang. dengar dulu, sebentar Bang. Saya ada tetangga. Aku- Sebentar Bang, aku nanya, Bang, dulu. dengar dulu. Bang, Gini, dulu, aduh, Bang, sebentar Bang. dulu, dengar. Itu, Dengar Bang. begini, Aku nanya dengar dulu. selesai loh Bang. Iya, dengar, Bang, begini, Edis, dengarkan. Saya mau tanya dulu, sebelum dilanjut saya mau tanya dulu, Bang. Saya ada tetangga. Tetangga saya ini Nggak usah umur 6 tetangga, tahun. nggak usah tetangga. Nggak usah Bentar, seperti itu. dengar Aku tanya- dulu. Aku tanya Bang Edis sendiri Dengar loh. dulu. Aku Sebentar, tanya Bang dengar Edis dulu. jawab sendiri. Saya punya tetangga umur 6 tahun. Dia tidak pernah pegang Bible. Kira-kira tunggu nggak saya berdebat sama dia soal Bible? Dia tidak pernah sentuh Bible itu. Sekarang gini loh. Aku tanya. Oke lah, selamat tinggal lah Bang ya. Selamat tinggal. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Saya nggak menghabiskan waktu saya bahas Bible. Orang pegang Bible aja nggak pernah kok. Tahu kenapa saya jarang bahas Bible? Sebabnya apa? Dia mau bahas Bible sama saya, sentuh aja nggak pernah. Itu sama saja saya mendebat tetangga saya yang umur 6 tahun nggak pernah pegang Bible. Mau saya ajak dia bahas Bible? Namanya saya stres. Kecuali, makasih Kak. Kecuali setidak-tidaknya kau sudah pernah sekali kau baca habis Bible itu. Ayo, bahas Bible sama saya.
Sekali kau sudah pernah baca itu sampai selesai. Mari kita bahas Bible. Masa saya mau bahas Bible sama orang pegang aja nggak pernah? Gimana? Gitu loh. Kalau saya membahas Al-Quran, saya bahkan katakan, saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah bolak-balik, itu udah 100 kali saya baca sampai selesai. Mau bagian mana yang kau tanya Quran sama saya? Bagian mana? Yang saya nggak tahu, coba. Jadi saya berkompeten untuk membahas Al-Quran karena saya sudah baca itu ratusan kali. Nah, sementara kau mau bahas Bible, kau pegang aja kau nggak pernah, di rumah aja kau nggak punya. Gimana? Gitu loh. Mendingan kau kusuruh sama tetangga saya itu yang umur 6 tahun yang nggak pernah bahas Bible, kau debatlah sama dia soal Bible yang dia sama sekali nggak pernah pegang. Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar, sabar ya teman-teman ya. Yuda Siregar. Ya. Ya, selamat pagi Yuda Siregar. Waduh, macet, sudah terpental. Pahri. Ya, selamat pagi Pahri. Pagi. Ya, silakan Pahri, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Kita diundang saja undangan. Undang nyalakan kamera. Ya, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ya, selamat pagi Bang Pahri. Ya, bagaimana Bang Pahri? Tadi sudah menyimak, ataukah Anda ingin melanjutkan, ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Pahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa saya tanya? Dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh. Cuman saya mau bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Pahri, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Kalau Oke, nggak, kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? ya, Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar Al-Quran menjelaskan segala, tapi itu dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Pahri sholat? Ya, sholat. Bang Pahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Ya, betul. Oke. Bang Pahri, barusan Bang Pahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Tolong jelaskan kepada saya, kenapa kakinya orang Islam begini? Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit kana, kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami
tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi, yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, Baik. jadi ini Sudah? ya sudah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi pada kenyataannya Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini kan Jadi begini Bang Fahri, sebentar. Pertanyaan saya tadi sederhana. Menurut Al-Quran, dan Anda percaya ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat yang agama yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? oke, di Quran itu kan mengatakan, di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa? Menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Jujur kepada diri sendiri. Sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur, Saya kasih analogi hadis ya. kalau Bang Fahri harus menjelaskan menurut Al-Quran kakinya begini supaya begini karena begini ayatnya ini, karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham. Apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh, Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Lalu ahli zikri yang bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya. Mobil itu sudah misalnya nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih, Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang saudara-saudara. Tidak mau. Bang Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan, yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini.
Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini kitab sucinya Al-Quran. Yang mana? Saya jadi sakit kepala saya, benar. Ya, Pak Faris, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul. Saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya, saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Hambali, nggak ada Imam Hanafi, nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada ini. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab dan kebenaran. Waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini. Syekh Fulan. Ini yang mana? Sebenarnya dia sakit kepala saya, Bang Fahri. Itulah. Saya sakit kepala, betulan saya. Sakit kepala saya. Boleh saya balik pertanyaannya? Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada larangan poligami, ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Ya. Semoga ada kata larangan ya. Baik. Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Semoga itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsiran, Ya. bukan. Tapi sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, Oke, baik, kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya. Ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan. Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Saya nggak nafsir. Jadi suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan baik yang lain. Artinya kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh. Untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran, tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini. Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada. Itu kan anjuran. Kalau Ya. bisa nih satu. Oh, berarti boleh loh poligami. Baik. Enggak ayatnya. Di Bible itu nggak ada.
Kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Ya, saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, Kamu nggak mau menurut ditanya. Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet saya macet. Silakan. Saya tunggu Mas Ian. Menurut Saya Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran. Macet. Macet. nggak bisa jawab ya. Oke lah, terima kasih Fahri ya. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Bang Fahri. Jadi ini kan sederhana kan? Ini sederhana loh ini. Kalau kakinya ini agak kesini sedikit, saya mau tanya batal nggak sholatnya? Coba. Atau kalau ini kakinya ini begini, selip ini agak maju sedikit begini ke sini, batal nggak sholatnya? Saya mau tanya dulu. Dan kenapa harus begini? Saya sudah pertanyakan pertanyaan ini sekitar 13 tahun yang lalu. Satu muslim saya tanya beda. Satu muslim lagi saya tanya beda lagi jawabannya. Satu muslim lagi saya tanya beda. Semua beda jawabannya. Beda. Bro. Iya bro. Kenapa bro? Kenapa bro? Waktu lo sholat tangan lo gini. Terus lo begini. Coba jelasin bro. Oh, kalau begini artinya supaya beban itu terlempar ke belakang. Ayatnya? Oh ya, muter-muter, udah muter. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama itu. Hal yang paling dasar gitu loh. Nah kenapa ketika saya tanya tentang hal yang paling fundamental, Anda nggak bisa menjelaskan itu gitu loh. Ini pertanyaan besar. Coba. Saya mengundang yang muslim nih. Saya pengen ketemu muslim yang baik gitu, yang naik, terus bisa berpikir secara akademis gitu. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan, yuk. Saya masih berharap lah bertemu dengan muslim yang baik ya, yang punya adab dalam diskusi. Baik. Kita kasih naik nih, ada Rukiah. Ya, selamat pagi Rukiah. Macet. Halo Rukiah. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Rukiah, Pagi, nyalakan Ustadz kamera. Edis. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang Rukiah. Nah, insya Allah ini bentar lagi masuk Islam ini. Baik. Ya, gimana Bang Edi? Ya, silakan Bang Rukiah, nyalakan kamera lu. Ya, Bang Rukiah. Udah. Jadi bagaimana jalan ceritanya Bang Rukiah? Quran mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tetapi nggak ada umat Islam yang percaya dengan itu. Coba. Silakan Bang Rukiah. Ini jaringannya lemot ini ya. Iya macet-macet ini. Aduh, gimana nih? Menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran. Apa namanya? Berisi tentang firman-firman Allah secara garis besar. Di sana tidak dijelaskan bagaimana tata sholat nggak ada di sana. Oke, saya mau tanya dulu sama Bang Rukiah. Rukiah, apakah Anda percaya Gimana? bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu?
benar menjelaskan secara sesuatu. Benar. Semua sesuatu dijelaskan dalam Baik. Al-Quran. Secara Baik, garis segala besar. sesuatu dijelaskan Tidak dalam secara Al-Quran. detail. Baik. Tidak secara detail. Nggak apa-apa lah, saya turutin. Baik. Tolong Bang jelaskan kenapa kaki orang Islam kalau sholat harus begini. Kalau menghadap Tuhannya harus terus. begini. Silakan. Menurut Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Di dalam Al-Quran itu kata baginda Nabi Muhammad, jika engkau ingin dicintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah dalam Al-Quran itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencintaiku maka ikutilah Muhammad. Ya, jadi kenapa Nah, jadi dalam kakinya Al-Quran harus begini? Itu Surat duduk surat iftiros. berapa ayat berapa? Duduk iftiros itu Ya, surat berapa ayat berapa? di dalam saya tadi sudah jelaskan di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail tentang sholat. Tapi katanya Coba Al-Quran Anda menjelaskan cari. segala sesuatu. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini ibarat kata begini. Bang Edi, Toko dalam ini Al-Quran menjual segala sesuatu. Bang, ada terong? Oh, nggak ada, Bang. Tapi tulisannya menjelaskan menjual segala sesuatu, tapi nggak ada terong. Nggak ada. Oh, ya udah. Apakah ada korek api? Tidak ada. Al-Quran Bang, hanya dijelaskan. tulisannya toko ini menjual segala sesuatu. Tapi juga saya tidak- cari beras nggak ada, saya cari minyak goreng nggak ada, saya cari baju nggak ada. Waduh, kena prank saya saudara. Tidak ingin kenapa duduk begitu? Itu namanya duduk iftiros. Quran. Bang Edi Katanya sini Quran pura-pura- menjelaskan segala sesuatu. Katanya Quran menjelaskan segala Cuma menjelaskan sesuatu secara loh. besar. Segala sesuatu cuman secara tidak detail. Ayatnya Sholat mana ada Bang? di Secara dalam tidak Al-Quran, detail Bang. mana ayatnya? Bisa saya tunjukkan yang beri Quran ini penafsiran disusun sama. Silakan, Baik, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. silakan coba. Quran, ya. Jangan cari di Google Bang Edis. Nggak ada Saya bacakan cara nih. duduk Al-Quran, nggak ada. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan Ya. surat. Ya, ini saya sedang bacakan surat nih, Bang. Surat Hud. Ya, surat Hud ayat yang pertama. Saya bacakan. Alif Lam Ra. Kitab yang ayatnya disusun dengan rapih dan dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi kalau menurut Quran, Quran itu dijelaskan secara terperinci. Kalau menurut orang Islam, enggak. Makanya saya bilang, teman-teman, saya pastikan bahwasanya saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang percaya Quran sebenarnya. Saya nggak pernah ketemu sama orang Islam yang percaya Quran. Yang saya Percaya, ketemu harus orang percaya. Islam yang bersilat lidah. Butuh seorang guru. Jadi kita butuh seorang guru ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah itu harus berurutan sama guru. Di Tata Quran surat sholat berapa, juga Bang? kita harus sampai dari Rasulullah 1400 Ya, di Quran surat sampai berapa itu? saat ini tidak ada perubahan. Ya, Ada di yang Quran keluar surat dari berapa yang itu tadi kalau baca Rasulullah Quran harus ajarkan, dengan ya, guru? maka itu bukan Islam. Oh, nampaknya dia ada kendala dengan sinyal, teman-teman. Oke, kita turunkan dulu. Bang, mungkin Abang kendala dengan sinyal, nanti diperbaiki lagi ya. Soalnya ngomong panjang lebar pun capek, dia nggak dengar. Sinyalnya macam-macam. Teman-teman, pastikan kalau teman-teman mau datang, pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Karena kalau sinyalnya ada merah begitu 4 bar aja dia udah goyang-goyang gitu ya. Dan teman-teman sekali lagi tolong teman-teman ya absen ya. Silakan teman-teman absen ya. Tap-tap layar.
Dan juga di sini yang 1,5K ini teman-teman boleh tap-tap layar di sini. Dan teman-teman sekali lagi teman-teman pengumuman ya. Jikalau